dengan satu hal, balas dengan hadirat-Mu. Hadir bagi kami, cengkram kami. Bila kami berjumpa dengan Engkau, kami berjumpa dengan Engkau. Kami ketemu Tuhan, mendengar langsung dari Tuhan. Kami menemukan bahwa hati kami dijamah. Terima kasih. Bagi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, biarlah kami sendiri menjadi persembahan dalam hadirat. Dalam nama Yesus. Tulus dan kagum padamu Yesus, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, amin. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan aku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Amen. Hatiku mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, kami mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu, oh hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu, ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu, ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, kami mengasihi-Mu. Ini hati kami Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh,
you love me. Hallelujah. Kami menyembah. Hallelujah. With all of my heart, with all of my soul, hallelujah, hallelujah. Kami menyembahmu, Kau saja yang kudus, Kau saja yang layak. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah, kami memuja. Ini hati kami Tuhan, mengasihimu. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kejamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Ku jadikan hati ini, amin, untuk kejamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati ini lalu di hati inilah bagiku, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau ada di hati
serahkan, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini rumahmu, di hati inilah bagiku, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada di hati ini, di hati ini lalu rumahku, di hati ini bagiku, dimanapun bukan berada, senantiasa kau pun ada di hati ini lalu rumahmu, di hati ini lah bagiku, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada di hati ini, di hati ini lalu di hati ini lah bagiku, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kau ada bersama kami. Kami mau menyanyi, kami mau menyembahmu. Inilah rumahmu, inilah baitmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuja. Inilah rumahmu, inilah kediamanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hallelujah, your kingdom come, your kingdom come, your will be done, your kingdom come. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, Joy I've got me, Lord Jesus. Kami mau menyanyi. Sampai hati kami percaya, sampai jiwa kami menyembah. Kami haus akan Engkau, kami haus akan Engkau Tuhan, sungguh kami rindu. Amen, amen. Amen, 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 kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Jesus, 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 Jesus. Terima kasih, terima kasih, oh Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau menyembah. Hadiratmu dimanapun Tuhan kami berada, kami pun yang akan merubah hidup kami. Amin, 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 amin. Itu our heart, pakai habamu, pakai habamu. Itu our kepada setiap hati kami. Kami datang dengan kerinduan. Kami datang dengan kami datang Tuhan. Mengerti Engkau. Untuk mengenalmu lebih. Untuk mengikuti semua perintah-Mu. Dipimpin oleh Kamu. Mari Roh Kudus.
Yes. dengan pemberkatan dari surga. Pewahyuan Apa yang untuk setiap kami buat panggilan bisa menangkap dan kau Bapa. buat Buat kami kami menjadi manusia Tuhan. Menjadi manusia Tuhan. manusia Kristus Yang memuliakan, Yes. yang yang menyenangkan hati, mengenapi mengenapi panggilan, mengenapi rencanamu dalam hidup ini. membawa maju Dan kepada Engkau, berbuat lemah, membuat itu seperti mati oleh Engkau, Tuhan. Hidup kami diubahkan, nama Tuhan Tuhan dimuliakan. di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus, Yesus, Raja dan Raja. kami sudah berdoa dan berjanji. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Hari ini ayat firman Tuhan saya ambil dari Rut 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Rut pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Rut 1 ayat 19, dan berjalanlah keduanya, Rut dan Naomi, sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20. Tetapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sampai situ saja. Anda tahu cerita Rut sudah merupakan cerita terkenal. Satu kali Naomi dan suaminya Elimelek. Naomi berarti pleasure, sebuah kesukaan, sebuah kesenangan, sesuatu yang manis. Dengan suaminya Elimelek. Eli berarti Allah, Melek berarti raja, Allahku, rajaku, dan dua orang anaknya, Mahlon dan Kilion. Mahlon, mahala, berarti sakit. Mahlon atau mahala berarti sakit. Kilion atau kalah berarti sempurna. Jadi kemungkinan besar anak mereka yang pertama sakit-sakitan, dan anak yang kedua, Kilion, adalah anak yang sehat, sehingga yang pertama dikasih nama sakit-sakitan, mahala, mahlon. Yang kedua, setelah dapat anak yang sehat, anak yang bugar, diberi nama Kilion atau kalah, yang berarti sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika dia akan menghembuskan nafas terakhir, dia berkata kalah, yang berarti sudah sempurna, sudah selesai. Nah, mereka kemudian berpindah dari Bethlehem menuju ke Moab, seperti yang Anda tahu, sebab di Bethlehem terjadi sebuah kelaparan. Dan singkat cerita, Naomi kehilangan 3 orang pria dalam kehidupannya. Jadi dia kehilangan 3 orang pria dalam kehidupannya. Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion juga meninggal. Sehingga tersisa 3 perempuan. Jadi 3 laki-laki meninggal, tersisa 3 perempuan, Naomi, Orpa, dan Rut. Dan setelah itu Orpa meninggalkan Naomi, dan setelah itu hanya Rut dan Naomi lah yang kembali ke Bethlehem. Nah,
Yuk mari kita lihat sekali lagi ayat yang ke-19. Ayat 19. Waktu Ruth dan Naomi akan kembali lagi ke Bethlehem, Alkitab berkata berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Kemudian Alkitab berkata ketika mereka masuk ke Bethlehem. Nah ini menarik. Jadi mereka sampai ke Bethlehem, tetapi mereka belum masuk ke Bethlehem. Alkitab harus memberi jeda dan Alkitab berkata sampai mereka tiba di Bethlehem ketika mereka masuk ke Bethlehem. Jadi menarik, berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Kan sudah tiba, kenapa tidak masuk? Ketika mereka masuk. Jadi bahasa Inggris berkata, it came to pass. Jadi ada jeda waktu, it came to pass. Jadi antara mereka sampai ke Bethlehem dan mereka masuk ke gerbang kota Bethlehem, ada satu masa, ada satu jeda. Kemungkinan besar Naomi ragu-ragu untuk masuk ke Bethlehem, sehingga dia membutuhkan sebuah waktu. Naomi harus menunggu sesuatu. Jadi ada sesuatu yang membuat dia tertahan untuk sementara waktu sebelum dia masuk kembali ke Bethlehem, kampung halamannya, kota yang dia tinggalkan waktu mereka mengalami kelaparan. It came to pass. Ada waktu masa. Ada hal-hal dalam hidup ini, di mana kita tidak bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata. Tetapi ada dalam hidup ini, ada sesuatu yang hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Sekali lagi. Berarti ada sebuah jeda waktu. Sama seperti Petrus ketika mendengar Yesus bangkit, dia berlari dengan Yohanes, tetapi Alkitab berkata Petrus berlari pelan. Jadi Yohanes mendahului dia. Kenapa Petrus berlari pelan waktu dia mendengar Yesus bangkit? Jadi kemungkinan besar dia semangat mendengar Yesus bangkit, dia lari hendak melihat sesuai dengan perkataan wanita waktu di hari kebangkitan Yesus. Tetapi dalam perjalanan ada yang menghambat Petrus sehingga dia memelankan larinya. Kenapa? Dia mulai membuat larinya pelan sebab kemungkinan besar Petrus merasa bersalah. Sehingga satu titik Yohanes berhasil mendahului Petrus. Jadi ada sebuah rasa bersalah, dia berhenti, dia menjadi ragu-ragu, dia mulai berpikir, Tuhan marah dengan dia atau tidak ya, saya sudah buat salah, jangan-jangan Yesus marah, kalau dia benar bangkit, Yesus akan menolak aku. Sama dengan Naomi, ketika dia masuk Bethlehem, dia tidak langsung masuk pada gerbang kota Bethlehem. Ada sesuatu yang membuat dia ragu, ada sesuatu yang membuat dia berpikir sebelum dia mengambil keputusan untuk masuk benar-benar ke kota Bethlehem. Makanya Alkitab berkata, it came to pass. Bicara tentang waktu. Sebab nomor satu, ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita buktikan dengan kata-kata. Dalam hidup ini hanya bisa kita buktikan dengan waktu. Sekali lagi, nomor satu, ada sesuatu dalam hidup ini tidak bisa kita buktikan dengan kata-kata. Dalam hidup ini ada sesuatu yang hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Bicara misal soal kesetiaan. Kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kesetiaan hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Jeripaya misalnya. Jeripaya tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Jeripaya hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Apalagi janji Tuhan. Janji Tuhan tidak hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata. Janji Tuhan hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Jadi ketika Alkitab berkata, it came to pass. Nomor satu dia bicara tentang ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Nomor dua, yang saya percaya adalah ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita perhatikan hanya lewat satu kali perjumpaan. Hanya pengalaman pertama, tidak bisa. Sesuatu dalam hidup ini hanya bisa kita temukan lewat pengalaman kedua. Ini kali kedua Naomi akan kembali ke kampung halamannya. Setelah sekian lama dia meninggalkan Bethlehem. Dia kembali. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang Anda tidak akan perhatikan pada perjumpaan pertama. Tetapi Anda hanya bisa memperhatikannya, menemukannya pada perjumpaan yang kedua. Ada sesuatu dalam hidup ini yang Anda dan saya hanya bisa lihat. Bukan pada pengenalan pertama. Tetapi kita hanya bisa melihat pada pengenalan kedua. Misalnya,
Anda ingat cerita Yakub ketika dia melihat ada tangga dari bumi naik ke sorga, dan dia menamai tempat itu Betel. Dan ketika dia berjumpa dengan mimpi itu di Betel, dia berkata, oh Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan memberkati aku. Perjumpaan pertama dengan Yakub di Betel adalah Yakub berjumpa dengan berkat Tuhan. Tetapi menariknya kalau Anda baca baik-baik cerita Yakub, Anda akan kembali lagi ke Betel. Kemudian orang kota itu mencoba untuk balas dendam kepada anak-anak Yakub. Mereka lari dan tidak tahu harus kemana. Alkitab berkata mereka kembali ke Betel. Jadi Betel pada yang kali kedua, tiba-tiba Yakub berjumpa dengan Tuhan. Dan Yakub menamai tempat itu bukan lagi Betel, tetapi menamai tempat itu El Betel. El berarti Allah, Betel berarti rumah Allah. Perjumpaan pertama, Yakub berjumpa dengan rumahnya, Betel, rumah Allah. Yakub berjumpa dengan berkatnya. Tetapi perjumpaan kedua Yakub dengan Tuhan di Betel, dia berkata, ini bukan lagi Betel, tetapi ini adalah El Betel, Allah atas rumah Allah. Perjumpaan pertama Yakub berjumpa dengan rumahnya. Perjumpaan kedua Yakub di Betel, dia berjumpa dengan Allah atas rumah Allah. Perjumpaan pertama Yakub di Betel dengan Tuhan, dia ketemu dengan berkatnya. Kalau Tuhan memberkati aku. Tetapi perjumpaan Yakub kedua dengan Tuhan di Betel, dia berjumpa dengan Allah yang menjadi sumber segala berkat. Ada hal-hal yang Anda tidak akan temukan hanya dari pengalaman pertama. Tetapi Anda hanya bisa temukan pada pengalaman kedua. Pengenalan pertama, bagus. Pengenalan kedua akan membuat Anda mengenal lebih dalam. Saya beri contoh, Musa misalnya, ketika lihat semak belukar yang bernyala-nyala. Waktu Musa melihat semak belukar yang bernyala-nyala, Musa melihat sebuah keajaiban. Musa melihat sebuah mujizat keajaiban. Ada semak belukar bernyala-nyala tapi tidak terbakar sampai habis. Tapi menarik, Alkitab berkata, Musa berkata, biarlah aku menyimpang ke sana dan melihat lagi. Jadi Musa perlu perjumpaan kedua dengan Tuhan. Dan perjumpaan kedua Musa datang ke semak belukar bernyala-nyala. Dia bukan hanya ketemu dengan keajaiban, tetapi dia ketemu dengan suara Tuhan di tengah-tengah keajaiban. Musa berjumpa bukan hanya dengan mujizat, tetapi dia ketemu di tengah-tengah mujizat. Dia ketemu dengan Tuhan, pembuat sang mujizat. Ada hal-hal yang Anda tidak bisa ketemu dengan pertemuan pertama. Ada hal-hal yang Anda dan saya hanya bisa mengenal pada pertemuan kedua. Ada hal-hal yang Anda dan saya tidak bisa mengenal Tuhan dari perjumpaan pertama. Tetapi ada hal-hal yang di mana Anda dan saya hanya bisa mengenal Dia lebih dalam lewat perjumpaan kedua. Hari ini saya mengundang kita sekali lagi untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Jangan puas dengan perjumpaan pertama. Jangan puas dengan pengenalan pertama. Jangan puas dengan pengalaman pertama. Tapi mari masuk kembali lebih dalam. Ketemu Tuhan untuk kali yang kedua. Naomi kembali ke Bethlehem kali yang kedua. Saya beri contoh lagi sekali lagi tentang pengenalan pertama dan pengenalan kedua. Misalnya Elisa ketika menemani Elia akan naik ke sorga. Bergerak dari Gilgal, ketemu dengan rombongan Nabi. Dia pergi ke Betel, bertemu dengan rombongan Nabi. Dia pergi ke Yeriko, ketemu dengan rombongan Nabi. Dia pergi ke Sungai Yordan, baru Elia naik ke sorga. Pengenalan pertama Elisa dengan kota demi kota, Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan, itu bicara tentang mereka ketemu dengan rombongan Nabi. Jadi dia ketemu dengan satu kota yang terkesan rohani, sebab di dalam kota itu selalu ada Nabi. Di Betel ada Nabi, di Yeriko ada Nabi, di Sungai Yordan ada kelompok Nabi. Jadi dia ketemu dengan hal-hal yang rohani. Tetapi ketika selesai dari itu, selesai Elia naik ke surga, Elisa kembali lagi ke kota yang sama. Coba Anda perhatikan cerita dua raja. Anda akan menemukan sesuatu yang menarik. Ketika dia melewati Sungai Yordan, dia ketemu rombongan Nabi yang kehilangan kapak di Sungai Yordan.
Ketika dia melewati Betel, dia ketemu rombongan nabi di sana yang sementara punya persoalan tentang anak-anak yang menghina para nabi. Di Yeriko dia temukan ada mata air yang memberi kematian kepada janin. Pertemuan pertama, semuanya serba rohani. Nabi di Betel, nabi di Yeriko, nabi di Sungai Yordan. Tetapi pertemuan kedua, dia melihat sesuatu yang rohani, tetapi bukan lagi ketemu yang rohani. Dia menemukan masalah demi masalah pada kota yang terlihat rohani. Sungai Yordan ada nabinya, betul. Tetapi di Sungai Yordan, nabi-nabi di situ punya masalah tentang kapak yang jatuh di dalam air. Betul, Yeriko terlihat rohani sebab ada nabi di sana, tetapi dia temukan ada kematian para janin di sana. Ada masalah yang tidak dia temukan di perjumpaan pertama. Perjumpaan pertama semuanya kelihatan manis. Perjumpaan pertama kelihatannya baik. Tetapi perjumpaan kedua membuat dia melihat bahwa setiap yang terlihat baik, ternyata di dalamnya selalu ada sebuah persoalan. Bapak Ibu, jangan terlalu mudah terkesan sama orang pada perjumpaan pertama. Sebab sesuatu yang terlihat baik belum tentu baik. Sesuatu yang terbungkus dengan manis belum tentu manis. Dan dia temukan ada masalah dengan masalah. Jadi Anda lihat bahwa benar Naomi kembali lagi setelah sekian lama ke Bethlehem. Artinya Tuhan membuat Naomi pulang supaya dua hal ini. Nomor satu, Naomi bisa membuktikan sendiri kesetiaan Tuhan dan janji Tuhan. Nomor satu, Tuhan membawa Naomi pulang supaya lewat waktu yang berlalu, Tuhan mau menunjukkan kesetiaan Tuhan, janji Tuhan. Tadi ingat saya katakan nomor satu, ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, ada hal-hal hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Dan salah satunya adalah kesetiaan Tuhan, janji Tuhan. Tuhan membawa Naomi kembali lagi ke Bethlehem supaya Naomi bisa ketemu dengan kesetiaan dan janji Tuhan. Nomor dua, Tuhan membawa Naomi kembali ke Bethlehem supaya Tuhan bisa membuat Naomi melihat ulang persoalan yang sesungguhnya, memperbaiki apa yang salah, dan mengalami Tuhan dan kebaikannya. Ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dari perjumpaan pertama. Hanya bisa dilihat dari perjumpaan kedua. Naomi dikembalikan ke Bethlehem kali kedua, supaya Naomi melihat apa yang salah dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat ada apa yang salah dalam hidup Naomi. Mari kita lihat ayat 20. Ayat 20. Ayat 20, Naomi berkata kepada mereka, waktu mereka berkata, Naomi kah itu? Dia berkata, jangan sebutkan aku Naomi, jangan sebutkan aku manis. Saya pikir nama Naomi bagus. Panggilannya manis. Sweetheart. Naomi, manis. Dia bilang, jangan panggil aku si manis. Bukan manis jembatan Ancol. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang marah kepadaku. Banyak yang pahit kepadaku. Naomi berkata, ketika orang masuk dan melihat, dia berkata, Naomi, si menyenangkan dari Bethlehem, si senyum dari Bethlehem, dan Naomi berkata, jangan panggil lagi aku manis, jangan panggil lagi aku senyum, jangan panggil lagi aku si menyenangkan, panggil aku pahit, marah, sebab Tuhan telah banyak melakukan sesuatu yang pahit, marah kepadaku. Garis bawahi kata banyak. Naomi berkata, berarti Tuhan telah melakukan banyak yang marah, yang pahit. Jadi Anda lihat sama seperti dalam cerita Keluaran. Bangsa Israel mengalami kemanisan ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, tetapi setelah itu mereka mengalami air yang marah, pahit. Naomi seakan-akan berkata, sama seperti saya. Awalnya Tuhan menolong, awalnya Tuhan menjaga, awalnya Tuhan memberkati. Tapi hari ini Tuhan buat sesuatu yang marah, yang pahit. Naomi berkata, aku mengalami kepahitan. Tuhan buat banyak hal yang memahitkan. Ada 3 hal yang menjadi kepahitan Naomi. Ada 3 hal yang membuat Naomi marah kepada Tuhan, pahit kepada Tuhan.
Naomi punya 3 laki-laki, Elimelek, Mahlon, Kilion, 3-3-nya meninggal. Sisa 3 perempuan, Naomi, Orpah, Ruth. Dia kehilangan 1 dari 3 perempuan, Orpah. Sisa tertinggal Naomi dan Ruth. Dan Naomi berkata, ada 3 keberatanku atas Tuhan. Mari kita lihat 3 keberatan Naomi terhadap Tuhan. Ayat 21 yang pertama. 3 keberatan Naomi terhadap Tuhan. Ayat 21 yang pertama dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Keberatan Naomi yang pertama, Tuhan membawa dia, aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi tuduhan pertama Naomi pada Tuhan, dengan tangan yang penuh, Naomi pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tunggu sebentar, saya tanya sama Anda. Naomi dan Elimelek pergi keluar dari Betlehem karena apa, Bapak Ibu? Karena ayat 1 berkata kelaparan. Berarti Naomi dan Elimelek pergi karena apa? Kelaparan, perut yang kosong. Naomi dan Elimelek, Mahlon Kilion pergi justru karena mereka merasa Bethlehem itu kosong. Tapi anehnya, Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Padahal mereka pergi karena mereka merasa kosong. Kalau kamu pergi dari Bethlehem dalam keadaan penuh, ngapain kamu pergi? Naomi berkata, dengan tangan penuh aku pergi. Tunggu dulu. Benarkah Naomi pergi dengan tangan yang penuh? Kamu pergi dari Bethlehem, justru kamu merasa Bethlehem hari itu kelaparan. Bethlehem kosong. Itu sebabnya kamu pergi. Kenapa kamu bilang dengan tangan penuh? Ada hal-hal dalam hidup ini yang hanya bisa kita hargai ketika kita mulai kehilangan sesuatu yang berharga. Naomi ketika mengalami kelaparan karena merasa takut perutnya kosong, dia pergi. Tapi dia lupa, waktu dia pergi dengan perut yang kosong, sebenarnya hari ini dia baru sadar bahwa waktu dia pergi, dia sebenarnya penuh. Dia penuh dengan rumah tangga yang sukacita. Hari itu rumah tangganya baik. Hari itu ada sesuatu yang berharga. Anda lihat, ada hal-hal yang hanya bisa kita hargai ketika kita mulai kehilangan apa yang kita hargai itu. Waktu mereka pergi dari Bethlehem karena kelaparan, berarti perutnya kosong, tetapi rumah tangganya penuh. Hatinya penuh. Waktu dia kembali menarik, perutnya penuh, tapi hatinya sudah kosong. Dan yang lebih menarik, waktu dia pergi dari Bethlehem, Bethlehem kelaparan. Tapi coba lihat waktu dia kembali ke Bethlehem. Bethlehem sementara mengalami sebuah penuaian. Waktu mereka pergi dari Bethlehem, Bethlehem benar mengalami kelaparan. Tapi waktu mereka kembali Bethlehem sementara menuai. Jangan pernah meninggalkan rumah roti Bethlehem. Sebab selapar-laparnya Bethlehem, satu kali Tuhan pasti akan memenuhi setiap janjinya. Hari ini Anda dan saya mungkin sementara mengalami kekosongan perut sama seperti Naomi. Saya mau bilang sama Anda, kalau Anda mengalami kekosongan dalam perut sama seperti Naomi, jawaban saya, jangan pernah tinggalkan rumah roti. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Tadi Anda dan saya harus mengerti, Naomi pergi, dia merasa kosong. Bethlehem tidak lagi bisa memenuhi hidupnya. Rumah roti tidak bisa memenuhi hatinya. Dia pergi, tetapi sebenarnya dia pergi dengan penuh, bukan dengan kosong. Saran saya adalah bertahanlah tetap di rumah roti. Bertahanlah dalam firman. Sebab sekosong-kosongnya Bethlehem itu tetap satu kali Tuhan akan memberkati ulang Bethlehem. Ketika Anda setia. Ingat tadi saya katakan, ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Ada hal-hal yang hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Kesetiaan, kerja keras,
janji Tuhan, firman Tuhan. Hari ini Bethlehem mungkin terasa kosong, tetapi tinggal di Bethlehem. Hari ini masih terasa kosong, tapi kelaparan itu hanya untuk satu musim. Satu kali Tuhan pasti akan memberkati ulang Bethlehem. Mereka yang setia pasti diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, keberatan Naomi, dia berkata begini, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 21 bagian terakhir. Kata malapetaka di sana menggunakan kata ra'ah. Ra'ah berarti purely evil. Ra'ah berarti murni jahat. Tuhan itu buat segala sesuatu yang jahat padaku, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dia mau bilang begitu. Ra'ah juga berarti to be broken, dipatahkan, dihancurkan, dipisahkan. Itu artinya ra'ah. Ra'ah adalah gambaran dari dosa. Sebab ra'ah bicara tentang kejahatan, di dalamnya tidak ada kebaikan. Artinya Naomi mau berkata segala sesuatu yang aku alami, tidak ada hikmah yang baik di dalamnya. Tidak ada. Semua yang Tuhan buat itu jahat adanya, benar-benar jahat. Dan yang kedua dia berkata, ra'ah berarti to be broken. Saya dipatahkan dari Tuhan. Saya dipatahkan dari orang Israel. Saya sudah ditinggalkan. Saya sudah tidak dipedulikan. Saya sudah dibuang. Artinya Tuhan sudah tidak peduli dengan saya. Keberatan yang kedua. Benarkah bahwa Tuhan berbuat sesuatu yang jahat pada Naomi? Murni jahat. Coba perhatikan, lihat. Naomi sebelumnya berkata, dengan tangan penuh aku pergi. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang suruh Naomi pergi? Tuhan atau mau sendiri? Benarkah semua yang Naomi alami adalah semua yang jahat itu berasal dari Tuhan? Pertanyaannya sederhana aja. Kalau begitu siapa yang suruh Elimelek pergi? Tuhankah yang suruh Elimelek pergi? Tuhankah yang suruh Naomi pergi? Tidak ada. Rut 1 ayat 1 berkata, Elimelek lah yang mau pergi. Naomi lah yang mau pergi. Tadi Naomi berkata, aku pergi, bukan Tuhan yang suruh pergi. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Naomi bukan berasal dari Tuhan. Kamu yang mau pergi dari Tuhan. You want to be broken from Him. Kamu yang mau dipisahkan dari Dia. Kamu yang meninggalkan Dia, bukan Dia yang meninggalkan kamu. Dan segala sesuatu yang terjadi karena akibat dari Naomi dan Elimelek meninggalkan Tuhan. Bukan dari akibat Tuhan meninggalkan mereka. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Aku pergi, kata Naomi. Bukan Tuhan yang suruh pergi. Mereka yang mau pergi. Siapa yang menyuruh mereka pergi? Nggak ada. Tuhan tidak pernah menyuruh mereka pergi. Banyak persoalan sebenarnya bukan dari Tuhan, tetapi dari kesalahan kita dalam mengambil sebuah keputusan yang salah. Dia berkata, Tuhan sudah menghajar aku, Tuhan mendatangkan malapetaka. Benarkah Tuhan menghajar? Ya, saya percaya Tuhan menghajar. Sebab segala orang yang dia kasih, dia pasti hajar. Tapi benarkah Tuhan yang menghukum? Saya bilang tidak. Hukuman dan hajaran Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Hajaran Tuhan terjadi dalam sebuah relasi untuk membuat kita jadi lebih baik. Sebab anak pasti dihajar. Tetapi Tuhan tidak pernah menghukum. Hukuman yang kita sebut hukuman dari Tuhan berasal dari kesalahan kita karena kita tidak taat. Yohanes 3 berkata dengan sederhana, kalau kamu tidak percaya, kamu sudah ada di bawah hukuman. Kalau kamu tidak percaya, kamu sudah ada di bawah hukuman. Misalnya saya selalu ambil contoh, saya punya anak kecil, misalnya. Satu kali saya lihat anak saya yang masih kecil main pisau, saya bilang, nak, jangan main pisau, nanti kamu luka. Satu kali waktu saya tidak awasi, anak saya masih kecil, ambil pisau, kemudian dia main pisau tanpa pengawasan saya, kemudian dia melukai jarinya. Waktu dia melukai jarinya dengan pisau, pertanyaan saya sederhana, siapa yang membuat anak saya terluka? Kata-kata sayakah yang berkata, nak, jangan main pisau nanti kamu luka, atau karena kesalahan sang anak sendiri? Jawabannya karena kesalahan sang anak. Dia mengalami luka sebab dia tidak mentaati apa yang bapaknya katakan. Ketika kita tidak percaya, Yohanes 3 berkata, kita dengan sendirinya sudah ada di bawah hukuman.
Yang Anda dan saya sebut sebagai hukuman Tuhan seringkali sebenarnya karena adalah hasil dari pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan menghajar, ya. Tetapi hajaran Tuhan ada dalam sebuah didikan. Makanya Yohanes 15 berkata, mereka yang berbuah, mereka itu dibersihkan, diproses. Proses ada bukan karena kita berbuat sesuatu yang salah. Proses Tuhan ada justru karena kita melakukan sesuatu yang benar. Dia memproses Anda dan saya supaya kita berbuah lebih lebat. Yang setuju boleh katakan amin dalam hati. Anda lihat, sering kali kita berkata, oh ini proses, tunggu dulu. Yang Anda dan saya sebut sebagai proses Tuhan, sebenarnya seringkali bukan proses Tuhan. Yang kita sebut sebagai proses Tuhan, sebenarnya seringkali adalah hasil dari kesalahan kita sendiri. Bukan dari proses Tuhan. Proses hajaran Tuhan ada ketika kita justru ada dalam relasi yang benar dengan Dia. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, Dia memproses kita. Kenapa saya melakukan yang benar? Tuhan justru memproses saya supaya kita berbuah lebih banyak. Kenapa waktu saya berpunya relasi dengan Dia, justru ketika itu Dia menghajar saya. Sederhana, sebab Dia mau membuat Anda dan saya bukan anak-anak gampangan, tetapi Dia menjadikan Anda dan saya anak-anak yang berkenan kepadanya. Dia menghajar, Dia memproses supaya Anda dan saya lebih baik. Naomi berkata, semua itu karena Tuhan. Tunggu dulu, benarkah karena Tuhan? Jujur, kalau harus dibedah dengan benar, itu bukan karena Tuhan, itu adalah hasil dari pelanggaranmu sendiri. Tuhan tidak pernah suruh kamu pergi. Kamu yang pergi sendiri. Saya pernah dengar satu pendeta bilang begini, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang penuhi. Kalau kita yang suruh diri sendiri, ya kita yang harus jaga diri sendiri, kita yang harus lindungi diri sendiri, kita yang harus cukupi semua kebutuhan sendiri. Setuju? Jalan mana yang Anda sementara dan saya pilih? Apa yang Tuhan suruh atau apa yang kita mau? Banyak kesalahan sebenarnya bukan hasil dari perbuatan Tuhan. Tapi banyak persoalan sebenarnya hasil dari kesalahan kita dalam mengambil sebuah keputusan yang salah. Berjalan menurut maunya kita. Dan bukan berjalan menurut maunya Tuhan. Tapi Naomi benar dalam satu hal. Naomi benar ketika dia berkata, Tuhan yang membawa aku kembali. Benar, bukan Tuhan yang suruh dia pergi. Benar Naomi, dia yang pergi, bukan Tuhan. Tapi Tuhanlah yang membawa dia kembali. Dan Tuhan membawa dia kembali supaya Tuhan bisa memulihkan dia. Itulah penyebab Naomi mengeluh yang ketiga. Persoalan ketiga Naomi dengan Tuhan. Tuhan telah naik saksi menentang aku. Ayat 21. Naomi mau berkata begini, Tuhan telah naik saksi menentang aku. Naomi mau bilang begini sebenarnya. Naomi mau berkata, semua ini terjadi, Tuhan bawa aku kembali ke Bethlehem, supaya Tuhan mau tunjukkan pada semua orang Bethlehem, inilah hasil orang yang berkhianat sama Tuhan. Inilah hasil orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan, Naomi berkata, Tuhan menggunakan hidupku untuk mempermalukan aku. Supaya hidupku menjadi saksi bagi semua orang. Bagaimana hidup orang yang meninggalkan dia. Naomi berkata, Tuhan sudah buat aku kembali dengan kosong. 2, Tuhan buat semua yang jahat ra'ah kepadaku. Yang ketiga, Tuhan permalukan aku di hadapan orang-orang yang mengenal aku. Tuhan buat aku malu, dia menaikkan saksi untuk menentang aku, dia buat aku malu. Tidak cukup Tuhan cuma buat jahat sama aku. Tuhan mempermalukan aku. Dia suruh aku kembali. Aku tidak mau kembali artinya. Tapi Tuhan buat aku kembali supaya aku bisa dipermalukan di hadapan tetangga-tetanggaku yang dulu. Makanya dia bilang, jangan panggil aku manis, Naomi. Panggil aku marah. Benarkah Bapak Ibu, Tuhan buat Naomi kembali untuk mempermalukan Naomi? Tadi saya berkata, Tuhan buat Naomi kembali supaya justru Tuhan bisa memulihkan hidup Naomi.
Tadi Naomi bilang apa? Dengan penuh aku pergi, dengan kosong aku kembali. Garis bawahi dengan kosong aku kembali. Naomi salah lagi untuk kali kedua dalam hal ini. Naomi kembali sebenarnya tidak sepenuhnya kosong. Naomi kembali bersama dengan satu orang, Ruth. Naomi dan Elimelek sempat salah dalam mengambil keputusan di permulaan. Mereka pergi, mereka pikir mereka kosong, padahal mereka penuh. Mereka lupa menghargai perut mereka hari itu mungkin terancam kosong, tetapi rumah tangga mereka penuh. Nanti setelah Naomi kehilangan semua, baru dia sadar bahwa dia sebenarnya pergi dalam keadaan penuh. Tapi waktu Naomi kembali, Naomi melakukan kesalahan yang sama untuk kali yang kedua. Dia pikir dia kembali dengan kosong. Dia lupa bahwa ada satu orang yang menemani dia kemana saja dia pergi, namanya Ruth. Dan nama Ruth adalah nama yang menarik. Orpa berasal dari kata oref, yang berarti tegar tengkuk. Sebab Orpa berarti belakang leher. Belakangnya leher. Biasanya kalau kolesterol tinggi, belakang leher mulai tegang. Orpa itu belakang leher, tegar tengkuk, stubborn, keras kepala. Tapi Ruth menarik. Ruth berasal dari kata rah, yang berarti friendship, pertemanan. Nah, di sini menarik. Naomi bilang, Tuhan telah membuat ra'ah kepadaku. Tuhan telah membuat ra'ah. Ra'ah berarti jahat. Tuhan membuang aku. Ra'ah berarti sudah dibuang, terpisah, broken. Tapi Ruth berarti rah. Rah berarti friendship. Naomi bilang, Tuhan ra'ah, jahat padaku. Tuhan tidak beri jahat, ra'ah. Tuhan beri rah. Tuhan beri Ruth. Ruth atau rah berarti friendship. Naomi bilang Tuhan ra'ah, Tuhan jahat. Tuhan bilang tidak. Aku justru mau rah. Saya pikir orang Ibrani suka main kata-kata. Aku itu mau friendship dengan kamu. Aku mau berteman dengan kamu. Dan hari itu, kalau Anda pergi ke Rut pasal 4, ayat terakhir kita pagi hari ini. Rut pasal 4. Rut pasal 4 ayat yang ke 14. Rut 4 ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai situ saja. Ayat 14 dia berkata, Tuhan memulihkan. Tadi Naomi berkata, Tuhan buat aku kembali untuk dipermalukan. Tetapi kita belajar Tuhan membuat Naomi kembali supaya dia bisa memulihkan. Naomi berkata, Tuhan ra'ah, jahat sama aku. Tuhan bilang, tidak, aku ra'ah sama kamu. I want to be friend with you. Aku mau ada friendship antara aku dan engkau. Bagaimana caranya? Friendship, pertemanan, persahabatan itu harus butuh gandengannya. Rut pasal 1, Naomi menggandeng friendship dengan mahlon yang berarti sakit penyakit. Itu sebabnya mereka mengalami kebangkrutan. Bapak Ibu,
Siapa teman Anda akan menentukan nasib hidup Anda. Siapa teman kita, hati-hati dalam bersahabat. Siapa teman Anda, itu akan menjadi menentukan keadaan hidup Anda dan saya. Berteman sama sakit penyakit, akhirnya mati karena sakit penyakit. Tapi Rut 4, Naomi kali ini membuat Rut pertemanan, ketemu dengan penebus. Rut pasal 4 ayat 14, ketemu dengan penebus. Berteman dengan sang penebus. Siapa penebus kita? Yesus Kristus. Ketika dia berteman dengan sang penebus, friendship, tambah penebus, menghasilkan satu anak, namanya Obed. Ada yang tahu arti Obed? Obed berasal dari kata abad, abodah, ibad, ibadah, yang berarti penyembahan. Berteman dengan sakit penyakit, kematian. Tetapi berteman dengan sang penebus, dia mendapat Obed, penyembahan. Dan Tuhan memberi penyembahan itu kepada Naomi. Ada dalam pangkuan Naomi seumur hidup. Tadi Naomi bilang apa? Aku kembali dengan kosong. Tuhan hari itu Rut 4 memberikan pada pangkuan Naomi penyembahan. Berarti apa yang kosong dalam hidup Naomi selama ini? Persoalan sudah membuat Naomi tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Itu yang kosong. Dan ketika Naomi sudah tidak bisa menyembah Tuhan, dia bilang, Tuhan Tuhan itu jahat. Tuhan buang aku. Dia salah memahami, Tuhan membuat dia kembali bukan untuk buat jahat. Tuhan membuat dia kembali bukan untuk mempermalukan Naomi di hadapan tetangga-tetangga perempuannya. Dia membuat Naomi kembali supaya hidup Naomi menjadi kesaksian bagaimana seseorang dipulihkan Tuhan ketika dia kembali lagi punya persahabatan dengan Tuhan. Dimanapun Anda berada, jangan pernah tinggalkan Bethlehem, Bapak Ibu. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Tapi sementara kosong, perut Anda kosong, tapi biarkan hati Anda penuh. Gimana hati saya supaya bisa penuh, Pak? Obed, menyembah. Punya persahabatan dengan Tuhan. Tetap manis dengan dia. Jangan salah mengerti dengan Tuhan, Bapak Ibu, jangan salah mengerti. Seringkali keadaan buat kita salah mengerti dengan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa Tuhan buktikan dengan kata-kata. Ada hal-hal yang Tuhan hanya bisa buktikan dengan waktu. Dia hanya bisa buktikan kesetiaannya dengan waktu. Dia hanya bisa buktikan janjinya dengan waktu. Tunggu di Bethlehem. Tunggu di Bethlehem. Satu kali Bethlehemmu pasti akan mengalami penuaian. Tapi jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan rumah rotinya Tuhan. Tetap punya hubungan dengan dia. Mari, saya merasa Tuhan ada dimanapun Anda berada. Hari ini datang sama Tuhan, biarkan dia jamah sekali lagi. Sujud menyembah, cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Hari ini Dalamnya hatiku, tiada yang seperti dirimu. Di hadirat-Mu, sujud menyembah. Biar tanganmu penuh dengan penyembahan. Dan bukan berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku, tiada yang baik seperti dirimu.
segenap hidupku. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati-Mu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati-Mu. Hari ini saya tidak tahu berapa banyak dari kita mengalami kehilangan demi kehilangan. Tapi hari ini jangan salah mengerti dengan Tuhan. Jangan salah mengerti dengan Tuhan. Jangan melakukan kesalahan yang sama dengan Naomi yang berkata, Tuhan ra'ah, Tuhan jahat. Tuhan buang aku, Tuhan gak peduli aku, Tuhan sudah gak mau lihat aku. Bahkan, dia buat aku kembali hanya untuk dipermalukan. Tapi hari itu, Rut pasal 4, baru Naomi tahu satu hal. Tuhan buat Naomi kembali untuk satu hal, bukan untuk dipermalukan. Awalnya dia berkata, Tuhan gak cukup buat jahat. Tuhan gak cukup ambil semua yang berharga dalam hidupku. Justru Tuhan mau permalukan aku. Tuhan jahat, ra'ah. Tuhan bilang bukan ra'ah, Naomi, bukan ra'ah. Rah. Aku mau berteman denganmu. Aku mau bersahabat denganmu. Ada banyak hal yang terjadi bukan karena Tuhan, ada banyak hal terjadi karena keadaan, ada banyak hal terjadi karena kesalahan kita. Tapi hari ini dia mau rah kembali. Tapi semua sudah hilang. Semua sudah hilang. Elimelek sudah hilang. Mahlon sudah hilang. Kilion sudah hilang. Orpa sudah hilang. Dia tidak pandang Rut. Dia menangisi kehilangan demi kehilangan. Dia bilang kosong. Padahal Tuhan tidak pernah buat Naomi kosong. Seringkali sama seperti janda di Sarfat yang hanya punya segenggam tepung. Seringkali sama seperti janda Nabi di zaman Elisa yang merasa hanya punya sedikit minyak. Kita bilang udah kosong. Tuhan bilang enggak, masih ada. Masih ada. Masih ada. Naomi masih ada. Masih ada segenggam tepung di tanganmu, masih ada sedikit minyak di buli-bulimu. Masih ada Naomi. Dan apa yang ada? Rut. Tuhan baru rah friendship dengan Tuhan. Dia hanya perlu kembali ke friendship-nya dengan Tuhan. Kembali datang berhubungan, bersahabat ulang, punya hubungan dengan Sang Penebus itu. Dari Sang Penebus dan friendship yang benar, persahabatan yang benar, lahir Obed. Lahir kembali sebuah penyembahan. Dan hari itu Tuhan mengisi tangan Naomi penuh ulang dengan penyembahan. Isi ulang penuh dengan penyembahan. Dan hari itu baru Naomi sadar bahwa Rut rah itu lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Dia menemukan kembali sukacita yang hilang. Sebab Tuhan taruh Naomi di Bethlehem bukan untuk dipermalukan. Naomi dikembalikan di Bethlehem untuk jadi kesaksian kepada semua orang. Bahwa Tuhan tetap baik. Sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik. Hari ini biarlah cerita Naomi, kisah Naomi tetap menjadi kisah Anda dan saya. Tuhan tidak jahat. Tuhan baik. Segenap hidup. Yesusku, cinta
bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidup, Segenap hidupku, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. kembali lagi ngalami friendship root dengan Engkau segenap hidupku. Hidupku, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Biarlah tidak satu pun dari kami kehilangan root kami, pertemanan kami, persahabatan kami. Ya. Apapun yang terjadi, sekalipun Bethlehem kami mengalami kelaparan, tapi jangan pernah kami kehilangan obed kami, root kami dengan Tuhan. Jangan pernah kami kehilangan persahabatan kami, tidak kehilangan penyembahan kami. Dan biarlah hari ini kami melihat bahwa ini hanya satu musim. Satu kali kami akan melihat bahwa Bethlehem kami akan kembali lagi mengalami penuaian demi penuaian. Ajar kami setia, berjalannya waktu. When the time pass, waktu berjalan, kami temukan bahwa hidup kami tetap setia, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Pak Tony. Sama-sama Tante. Terima kasih. Semua diberkati. Amin. luar Biasa. biasa. Amin. Terima kasih Pak Doni. Ada hal-hal yang Tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, hanya bisa dilihat dengan waktu. God is all the time. Jangan pernah menggunakan mimpi. Tetap. Dan dapat lagi berhati-hati dengan pertemanan kita. kalau kita berteman dengan masalah yang dibikin terus. Kalau kita berteman dengan Tuhan, yang akan membuat jalan sekalipun tiada jalan, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih. Mari Pak Tony. Ya, terima kasih. Pak Lukas juga luar biasa. Silakan Pak Tony. Ya, Ya. mari sama-sama satu dalam doa. Syadabani. Sama-sama. Sama Tuhan. Sama-sama. Dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga yang sementara mengalami marah, kaitan satu sama lain, bahkan saling marah-marah antara satu sama lain. Tuhan, mungkin karena kami mulai kehilangan penyembahan kami. Kami kehilangan friendship kami dengan Tuhan. Elimelech, Tuhan yang raja, tidak lagi jadi raja dalam hidup kami. Kami jalan menurut mau kami dan bukan lagi berjalan menurut maunya Tuhan. Kami pakai nama Elimelech, orang Kristen, Yesus Raja, tapi tidak pernah jadi raja dalam hidup kami. Kami yang pergi sendiri, kami yang jalan sendiri. Apakah dalam keluarga, apakah dalam usaha, apakah dalam bisnis,
Kami cuma suka bilang Yesus Raja, tetapi kami tidak pernah jadikan Engkau benar-benar Raja. Ya, hari ini kami sementara mengalami sesuatu yang memahitkan kami. Buat hati ini marah, buat pikiran ini sumpek. Tapi hari ini jawaban. Jangan bilang Tuhan jahat, ra'ah. Tapi bilang Tuhan mau berteman dengan aku. Sekalipun aku sudah salah dalam jalan, biarlah Tuhan tetap mau berteman dengan aku. Biarlah penyembahan Obed itu tetap ada dalam hidupku. Tuhan pulihkan. Hamba berdoa Jama, Engkau pulihkan ulang. Amin. Setiap keluarga yang rusak dan hancur penuh dengan marah, kepahitan dan kebencian, kemarahan, Engkau pulihkan. Setiap usaha yang sementara kami jalani dengan sumpah, marah, Tuhan Engkau pulihkan. Biar kami berhenti bukan hanya sampai di marah, tapi kami juga mengalami elim dalam kehidupan kami. Kami mengalami kemanisan dalam hidup kami. Yes. Biar kami mengalami lagi penyembahan yang sungguh-sungguh manis dalam hidup kami. Mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami sudah salah jalan, bawa kembali kami ke Bethlehem. Biarlah kami punya kesediaan untuk direndahkan kembali. Tetapi di waktu yang sama, Bethlehem akan menjadi tempat di mana kami mengalami pemulihan kami. Sama seperti Naomi, kami merasa kami akan dipermalukan di sana. Kami akan kembali sebagai orang gagal di sana. Tapi justru di situlah Tuhan sementara memulihkan kami. Kami berdoa, biarlah kami berjumpa dengan penebus itu, Boas bagi kami, penebus. Kami ketemu dengan Yesus kembali. Dan ketika kami ketemu dengan Yesus, kami ketemu dengan persahabatan dengan Engkau. Kemanisan demi kemanisan Naomi mulai terjadi dalam hidup kami. Kami melepaskan berkat dalam nama Yesus. Terima kemanisan demi kemanisan. Kebajikan demi kebajikan. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidupmu. Amen. Berdamailah dengan Tuhan kembali. Bersahabatlah dengan Tuhan kembali. Kembali lagi root dalam hubungan rohanimu dengan Tuhan. Dan biar dia mengembalikan penyembahan demi penyembahan dalam hidupmu. Ya. Nama Yesus hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Hari yang penuh keberkatan, kemanisan-kemanisan dari Tuhan. Asalkan kami melakukan apa yang Engkau mau, tidak lagi berjalan menurut mau kami sendiri. Allah benar-benar jadi Raja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima. Biar Tuhan pimpin hidupmu. Jangan berjalan sendiri. Pimpin hidupmu. Jangan berjalan menurut emosimu. Jangan berjalan menurut sakit hatimu. Jangan berjalan menurut kemauanmu. Dalam nama Yesus. Berjalanlah menurut kebenaran Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuktikan dengan waktu. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap baik. Janjinya tidak akan pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah ini semua dimeteraikan dalam darah pengudusan yang suci, darah Yesus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin. Amin.